Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di hari yang cerah ini dalam sebuah kegiatan yang insyaallah ta'ala kita semua berharap semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan dan manfaat darinya, yaitu dalam acara daurah selama 2 hari, dan di hari yang pertama ini sebagaimana yang telah diumumkan tadi, judul materi yang diamanahkan kepada saya adalah ada apa dengan salafi, menyoal antara Wahabiyah dan terorisme. Dengan 3 kalimat ini, aliran salafi, dakwah salafiyah, iya. Kalimat yang kedua, Wahabiyah. Dan kalimat yang ketiga, terorisme. Ini termasuk kalimat-kalimat yang pada hari-hari ini sering kita dengarkan, dan kalimat-kalimat yang sering kita baca di mass media. Dan tentunya semua memaklumi bahwa ada sejumlah kesamaran yang terjadi di dalam penggunaan kalimat-kalimat tersebut, atau di dalam memaknai artinya dan maksudnya. Maka di dalam pertemuan ini insyaallah ta'ala kita akan berusaha untuk meluruskan sejumlah perkara yang berkaitan dengan hal ini, sambil kita akan berusaha mengingat atau saling mengingatkan akan prinsip-prinsip dasar Islam yang disepakati oleh kaum muslimin dari masa ke masa di dalam menghadapi hal-hal yang seperti ini. Maka mungkin di sini ada sejumlah pembahasan yang perlu diuraikan. Pembahasan yang pertama adalah pendahuluan berkaitan dengan masalah, dan di dalam pendahuluan saya akan uraikan beberapa poin dan beberapa
perkara yang saya anggap sebagai hal-hal penting agar supaya seorang itu jernih di dalam memandang, agar ia lebih adil dan seimbang di dalam menilai. Kemudian pembahasan yang kedua, kita akan jelaskan tentang apa itu salafi. Ya. Apa artinya? Apa maknanya? Apakah dia sebuah aliran atau kelompok? Siapa pimpinannya? Kemudian apa keyakinan dan misi yang dibawanya? Kemudian yang kedua, atau yang ketiga, pembahasan yang ketiga adalah pembahasan yang berkaitan dengan makna Wahabiyah. Apa itu Wahabi? Kemudian pembahasan yang keempat adalah pembahasan berkaitan dengan masalah teror atau terorisme. Juga kita akan uraikan dalam pembahasan ini apakah perbuatan para teroris yang melakukan peledakan adalah hal yang dibenarkan atau tidak. Iya, mungkin saya perlu ingatkan bahwa berbicara masalah terorisme yang dikatakan perbuatan teror itu terjadi dari masa ke masa. Sebab teror artinya membuat kegaduhan, menciptakan ketidakamanan, membuat ketakutan di tengah manusia. Ini terjadi dari masa ke masa dan dilakukan oleh berbagai jenis dan lapisan manusia. Maksud di dalam pelaksanaan aksi teror itu pula beraneka ragam. Ada yang mengharapkan di belakangnya dunia, ada yang mengharapkan di belakangnya kekuasaan, ada yang mengharapkan di belakangnya harta, ada yang menganggapnya sebagai bagian dari agama. Iya. Dan kita di sini bukan berbicara tentang makna terorisme secara umum, tapi kita berbicara menyikapi terorisme dengan makna apa yang kita hadapi dan kita alami. Dalam artian para pelaku terorisme tersebut ketika melaksanakan aksi terornya, mereka secara terang-terangan mengatakan bahwa ini adalah jihad di jalan Allah. Karena itu kalau kita fokuskan pembahasan kepada hal ini, tentunya bukan hal yang tercela. Ya. Sebab di masa ini ada sebagian manusia menulis dalam tulisan-tulisan. Dan ini harus mengerti, saya harapkan hadirin mengerti trik dan makar. Ada menulis tulisan-tulisan menyesalkan kenapa umat Islam diidentikan dengan terorisme. Kenapa mereka dituduh dengan tuduhan tersebut? Iya. Semua orang sepintas lalu ketika membaca tulisan tersebut menganggapnya tidak ada masalah. Ya, sebab pada dasarnya kita semua setuju bahwa Islam ini tidak mungkin dikatakan bahwa dia adalah agama seperti yang disifatkan oleh orang-orang tersebut, bahwa dia mengajarkan kekerasan, terorisme, ya, dan sebagainya dari kalimat-kalimat yang dimaklumi dalam kamus bahasa mereka. Jadi kita berbicara ketika melihat atau ketika kita melihat kepada sekelompok manusia ini yang menulis menyesalkan hal tersebut, sepintas lalu orang memahami tidak ada masalah. Padahal hakikatnya orang-orang tersebut ingin menutupi dirinya, ya, bahwa dia sebenarnya mempunyai aksi yang membenarkan perbuatan-perbuatan tersebut, ya, tapi ditutupi dengan cara menyesalkannya,
Dan ini tidak cukup, tidak menyelesaikan permasalahan. Kita sekarang menghadapi masalah yang harus difokuskan. Apakah benar aksi-aksi peledakan tersebut? Apakah benar aksi-aksi membunuh diri tersebut bagian dari jihad di jalan Allah, bagian dari syariat Islam atau tidak? Itu menjadi fokus permasalahan. Masalah tuduhan, semua orang bisa menuduh. Ya. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Tidak akan pernah riba orang-orang Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti agamanya. Pasti akan ada tuduhan, celaan, cercaan. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin dalam beragama tidak ada rintangan dan tantangan. Iya. Itu adalah hal yang pasti. Kemudian kalau terjadi dalam umat Islam ini, ada yang keluar dari jalan yang lurus, itu adalah hal yang wajar dan terjadi pada seluruh agama yang lain. Jadi meributkan hal ini, menangis, meratapi di atas masalah ini, itu adalah hal yang tidak fokus di dalam membahas permasalahan. Ya, harusnya kalau ingin membahas, kita bahas pada inti permasalahan. Ya. Sekarang apakah benar? Ya, kita menyikapi keadaan sekarang. Orang-orang yang melakukan aksi-aksi peledakan tersebut, dari bom Bali pertama, bom Bali kedua, kemudian beberapa bom Marriott, kemudian tidak jauh dari antum sekalian bom Makassar. Ya. Mereka mengatasnamakan perbuatannya sebagai apa? Sebagai jihad. Ya, bom bunuh dirinya dianggap sebagai kesyahidan, menjemput surga, menjadi pengantin, bidadari. Ya. Itu bahasa yang dibahasakan. Itu oleh pelakunya. Di sisi lain ada sejumlah tokoh-tokoh. Ya. Yang saya anggap sebagai para penakut. Hanya berani berbicara di jemaahnya kalau di publik. Statementnya dengan kalimat-kalimat yang bersayap. Ya. Mereka mendukung perbuatan tersebut. Ya. Orang-orang yang melakukannya dianggap mujahid. Ini kalimat. Ya. Mereka langsir di mass media. Disebutkan kalimat mujahid. Ya. Kalau diikuti loh. Apakah benar jihadnya? Sebentar, mujahid itu apa? Mujahid itu orang berjihad. Jihad itu banyak macam. Ya. Jihad itu banyak macam. Pakai kalimat yang bersayap. Kalau dari kelompok yang seperti ini, mereka tegas dan terang-terangan di dalam menampakkan apa yang mereka pendam, mungkin akan banyak masalah yang selesai. Ya, tapi masalah menjadi besar bagi umat Islam tatkala orang-orang yang seperti ini mencemarkan dan memberikan kesamaran di dalam inti permasalahan. Karena itu di dalam pembahasan masalah terorisme ini kita akan bahas dan berfokus kepada inti permasalahan. Ya, menyikapi fenomena yang kita hadapi. Nah, maka ini pembahasan yang keempat yang insyaallah ta'ala akan kita uraikan. Kemudian pembahasan yang kelima yang kita akan uraikan adalah di masa ini kita sangat banyak menghadapi ujian dan cobaan di dalam agama maupun selainnya. Maka saya memandang perlu untuk saya jelaskan beberapa pijakan yang pantas atau seharusnya dipijak oleh seorang muslim dalam menghadapi berbagai fitnah. Maka ini 5 pembahasan yang insyaallah ta'ala kita akan uraikan di dalam acara hari ini. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya melapangkan hati-hati kita dengan keimanan dan mencerahkan akal dan pikiran kita dengan kebaikan dan ketakwaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang bermanfaat, membawa berkah dan keberuntungan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pembahasan yang pertama
Ini ada beberapa pendahuluan yang ingin saya jadikan sebagai kaidah-kaidah dasar agar seorang adil dan seimbang di dalam menilai, menyikapi permasalahan yang kita akan bahas secara rinci berkaitan dengan isi materi, ada apa dengan Salafi, menyoal antara Wahabiyah dan terorisme. Pendahuluan yang pertama saya ingin mengangkat dari sebuah ayat dalam Al-Quran. Ayatnya adalah bagian ayat di surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira." Dan kami menjadikan kalian ini kitab umum pada umat Islam. Dan kalau kita lihat kepada konteks ayat dalam surah Al-Furqan, di mana diterangkan sebelumnya peringatan kepada kaum musyrikin, makanya ayatnya umum. Kami jadikan kalian, sebagian dari kalian menjadi fitnah terhadap sebagian yang lain. Sebagian dari kalian menjadi fitnah terhadap sebagian yang lain. Kemudian Allah berfirman, "Atasbirun?" Apakah kalian mampu untuk bersabar? Ya. Ini pernyataan. Apa yang harus dilakukan tatkala sebagian dari kalian menjadi fitnah bagi sebagian yang lain? Kewajibannya dibawakan dalam bentuk pertanyaan. Terdapat di dalamnya anjuran dan tantangan bagi kaum muslimin. Atasbirun? Mampukah kalian bersabar? Kemudian Allah mengingatkan di akhir ayat, "Wa kana rabbuka basira." Dan adalah Rabbmu Maha melihat segala yang kalian lakukan. Iya. Pernyataan. Dalam artian kalian bersabar maupun tidak bersabar, seluruh amalan kalian Allah melihatnya. Allah akan menghisab apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan. Maka ayat yang mulia ini terdapat di dalamnya penjelasan bahwa di dalam hidup ini ada sebagian manusia yang akan menjadi fitnah bagi sebagian yang lainnya. Iya. Keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diutusnya beliau kepada manusia itu adalah ujian dan fitnah. Siapa yang kita kembalikan makna fitnah ke mana asalnya, yaitu bermakna apa? Ujian dan cobaan. Bukan fitnah dalam bahasa Indonesia yang bermakna secara umum negatif, menjelekkan seorang dengan tuduhan yang tidak benar, atau fitnah dalam sebagian makna Al-Quran, fitnah bermakna siksaan yang pedih, dan fitnah kadang juga bermakna membunuh, ya, dan fitnah kadang bermakna berbuat kesyirikan. Ya. Rasulullah SAW dijadikan ujian terhadap manusia. Maka terlihat siapa yang benar dalam ujian, siapa yang lulus dari ujian dan siapa yang tidak lulus. Kaum musyrikin yang membangkang dan menentang beliau, mereka ini orang-orang yang tidak lulus dari ujian. Demikian pula orang yang kaya menjadi fitnah bagi orang yang miskin, dan sebaliknya si miskin menjadi fitnah bagi orang yang kaya. Ya. Orang yang memiliki kekuasaan menjadi fitnah bagi orang yang dia kuasai atau yang dipimpinnya, dan sebaliknya. Dan demikian pula kita saksikan di tubuh umat Islam ini, di dalam pelaksanaan keagamaan, dalam menjalankan tuntunan-tuntunan ibadah, dalam menerapkan nilai-nilai Islam, sebagian dari umat Islam menjadi fitnah bagi umat Islam yang lainnya. Iya.
Sebab hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa ada dari penganut Islam ini, ada dari umat Islam ini, ya mereka bernisbat kepada Islam, tetapi mereka tidak mengacu kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka menyelisihi jalan Islam. Iya. Dan ini menjadi fitnah bagi umat Islam. Sebab orang yang tidak adil di dalam bersikap, mereka tidak melihat kepada agama, tapi mereka melihat kepada penganutnya. Penganutnya begini dan begitu. Ya. Adapun agamanya sendiri, apa yang mereka sebutkan adalah hal yang tidak ada di dalam agama itu. Tidak ada di dalam agama tersebut. Maka ayat ini adalah pernyataan akan terjadinya fitnah. Iya. Maka pada saat terjadi fitnah yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atasbirun?" Apakah mampu kalian bersabar? Iya. Maka diperlukan kesabaran di dalam menghadapinya. Diperlukan kesabaran di dalam menghadapinya. Dan perlu diingat bahwa kesabaran salah satu ibadah yang sangat agung dan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia adalah dasar segala ibadah. Di antara dasar segala ibadah. Sebab seluruh ibadah yang lainnya, kesempurnaannya, penegakannya harus dibangun di atas kesabaran. Harus dibangun di atas kesabaran. Karena itu orang-orang yang bersabar, mereka diberi pahala khusus, tidak diberikan kepada orang yang menjalankan ibadah selain dari yang tidak memiliki makna sabar. Allah berfirman tentang kesabaran, orang-orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dipenuhi hisab mereka tanpa ada perhitungan. Berbeda dengan yang lainnya. Kalau dihisab amalan kebaikannya dilipat gandakan 10 menjadi 700. Tapi kesabaran tidak ada batasannya. Balasan untuk mereka tidak ada batasannya. Iya. Maka segala jenis ibadah yang dibangun di atas mana sabar ini, dia akan dilipat gandakan pahalanya. Karena itu puasa. Ya. Sebab ibadah puasa ini mengandung makna sabar di dalamnya dengan 3 jenis kesabaran. Sabar dalam menerima ketentuan Allah, sabar di dalam menjauhi segala yang dilarang, dan sabar di dalam jalankan perintah. Iya. Semuanya terdapat dalam puasa. Karena itu puasa dilipat gandakan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi." Disebutkan seluruh amalan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700. Allah berfirman kecuali puasa. Pelipat gandaannya nah seperti itu. Karena puasa, firman Allah adalah untuk saya, dan saya sendiri akan memberikan pahala khusus untuknya. Nah, maka arti kesabaran pada hari-hari ini itu adalah hal yang sangat penting sekali. Hal yang sangat penting. Seorang tatkala bersabar menghadapi ujian dan cobaan, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mungkin imbas dari sebagian perbuatan atau aksi-aksi terorisme, sehingga sejumlah dari pegiat dakwah atau sejumlah dari kaum muslimin yang aktif di pengajian-pengajian Islam kadang merasa tersempit lingkupnya. Ya. Karena memang keharusan dari sisi keamanan untuk hal tersebut. Maka kadang ada sebagian dari kaum muslimin yang tidak bersabar. Ya. Sehingga lebih memilih jalan lain, lebih memilih untuk dirinya jalan lain, jalan yang tidak berada di atas ketaatan. Ya, sudah meninggalkan pengajian, keluar dari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, ya,
sibuk dengan hal-hal yang dia harus bertanggungjawabkan pada hari kiamat, dosa dan maksiatnya, hanya karena lantaran ada hal-hal yang seperti itu. Dia anggap bahwa lingkupnya dipersempit. Ya, kalau dia belajar agama merasa dicurigai. Nah, dia adalah sikap yang salah, tidak dibenarkan. Seharusnya seorang muslim bersabar. Ya. Dan jangan tergesa-gesa. Sebab orang yang bersabar itu tidak akan lama dia akan melihat hasil dan manfaat dari kesabarannya. Karena itu dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, para sahabat Rasulullah SAW datang kepada Nabi SAW, dan Nabi sedang bernaung di bawah Ka'bah. Ya, beliau bersandar di atas sebuah bantal, atau beliau bersandar dengan tangan yang dijadikan sebagai bantal. Maka para sahabat mengeluhkan berbagai penderitaan, cobaan yang mereka dapatkan karena ulah kaum musyrikin. Maka Nabi SAW bersabda, sungguhnya telah ada umat-umat sebelum kalian, salah seorang dari mereka ada yang diletakkan sisir besi di atas punggungnya, kemudian sisir tersebut menembus sampai ke tulangnya, menyisir tulangnya. Dan di antara umat-umat sebelum kalian ada yang diletakkan gergaji di ubun-ubunnya sampai membelah kedua jasadnya. Tapi kata Nabi SAW, hal tersebut tidak menghalangi mereka dari agama mereka. Iya. Kemudian Nabi SAW bersabda, wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amr. Kata beliau, demi Allah, sungguh Allah akan menyempurnakan perkara ini, akan disempurnakan nikmat bagi umat Islam. Iya. Mereka pasti akan mendapatkan kejayaan dan keamanan. Kata Nabi SAW, walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian terlalu tergesa-gesa. Ya, perhatikan mana tergesa-gesa dalam hadis ini. Kalian terlalu tergesa-gesa. Dengan mana kesabaran di dalam ayat. Ini dua hal yang hendaknya senantiasa kita ingat. Hendaknya kita membuang sikap tergesa-gesa. Banyak bersabar. Dan ingat, sabar itu adalah ibadah. Dia adalah ibadah. Apalagi di masa ini, masa terjadi fitnah. Ya. Banyak isu-isu miring. Ya, pemberitaan-pemberitaan di mass media yang ditulis oleh sejumlah manusia yang kadang memang punya misi-misi tertentu. Ya, di dalam pemberitaannya. Dan ini semuanya dimaklumi orang-orang yang membaca. Ya, dimaklumi oleh orang yang membaca. Kalau media tersebut tidak ada kepentingan dalam masalah itu, maka masalah itu tidak akan diekspos beritanya. Tapi kalau dia ada kepentingan, maka dia akan ekspos dengan caranya tersendiri. Iya. Dengan caranya tersendiri. Nah, seperti misalnya contoh kasus yang sekarang kita lagi alami. Iya. Salah seorang pelaku bom Marriott yang terbaru. Ya. Dan semuanya saya kira membaca dan mendengar. Namanya siapa? Saifuddin Zuhri. Dia menulis sebuah surat yang suratnya telah diekspos dan telah disebarkan, dilansir oleh mass media. Disebutkan di situ di dalam isi suratnya, iya, dia menulis kepada teman-temannya untuk menepis tuduhan teman-temannya bahwa dia telah bergabung dengan aliran Salafi Mukbil. Iya. Jadi maksudnya dia menulis agar supaya teman-temannya tahu bahwa dia berlepas diri, tidak bergabung dalam aliran apa? Salafi Mukbil. Teman-temannya menyangka bahwa dia telah bergabung dalam aliran
salafi mukbili dan telah menyimpang. Maka dia menulis tidak. Ya. Jelas? Ini oleh mass media ditulis, ya. Dan dikatakan bahwa, ya perhatikannya bagaimana pemahaman yang miring. Ya. Mereka tulis bahwa Saifuddin Zuhri ini, ya, berguru kepada Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi. Ya. Dia termasuk orang yang beraliran dengan aliran apa? Salafi Mukbili. Ya. Perhatikan antara sumur bor dan langit jarak pemahaman. Iya. Orang tersebut di pernyataannya berlepas diri, mass media melansirnya dia bagian dari apa? Salafi Mukbili. Ya. Sudah tidak ada keperluan membela orang per orang, tapi menegakkan kebenaran itu adalah sebuah kewajiban. Ya. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, beliau salah seorang fasaq ulama salafi yang di masa ini paling dibenci oleh orang yang seperti Saifuddin Zuhri dan jemaahnya. Ya, bagaimana mungkin bisa belajar kepada Syekh Muqbil? Sebelum kejadian 11 September, ya, Syekh Muqbil sudah mengeluarkan pernyataan, dan pernyataannya dimuat di koran Ar-Ra'yul Am di Kuwait. Jauh sebelumnya Syekh Muqbil sudah menulis pernyataan atau sudah mengucapkan pernyataan. Kata beliau, "Abra'u ila Allahi min Usama bin Laden." Ya. Kata beliau, saya berlepas diri kepada Allah dari perbuatan Usama bin Laden. Sungguhnya dia adalah kesialan dan kerusakan terhadap kaum muslimin. Ya. Ini pernyataan beliau dari dahulu. Sebelum ramainya dibicarakan masalah terorisme ini. Iya. Dan saya yakin bahwa orang-orang yang hadir di majelis beliau dari golongan tersebut itu tidak akan betah di majelis Syekh rahimahullah. Sebab beliau sibuk menanamkan pada diri muridnya ilmu yang benar, ilmu syar'i yang menyelisihi seluruh pemahaman mereka. Iya. Seluruh pemahaman mereka yang keliru. Iya. Maka di sini perlu saya ingatkan bahwa di hari-hari ini banyak kemudahan. Orang yang membaca berita, dia bisa akses lewat HP. Iya. Mungkin dia tidak akses pun datang dalam bentuk SMS, dalam bentuk koran, iya, internet, radio, televisi, dan banyak lagi. Media yang sangat mudah dia mendapatkan informasi. Iya. Tapi orang yang cerdas di hari ini adalah orang yang pandai memilah. Dan orang yang cerdas di hari ini adalah orang yang tidak sembarang mendengar. Iya. Sebab kedustaan dan misi di dalam pemberitaan itu terlihat. Itu terlihat. Dan saya tidak penting untuk menjelaskan contoh-contoh akan hal ini. Saya kira semuanya ya lebih paham daripada saya dalam hal ini. Baik, maka kita kembali kepada mana umum dari ayat وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami jadikan sebagian kalian menjadi fitnah bagi sebagian yang lainnya. Apakah kalian bersabar? Mampukah kalian bersabar? Qul ya Allah firman wa kana rabbuka basira. Adalah Rabbmu, dia maha basir, maha melihat apa yang dilakukan oleh hamba. Iya. Maka ini sudut yang hendaknya kita melihat, menyikapi permasalahan. Hendaknya ada kesabaran. Dan mana di dalam ayat wa kana rabbuka basira itu mengharuskan seorang hamba di dalam menghadapi fitnah, dia harus membekali dirinya di atas ketakwaan. Sebab dia tahu bahwa Rabbnya melihatnya. Iya. Rabbnya melihatnya. Dan mengetahui segala yang dia lakukan. Maka
dia tatkala berbicara, tatkala berbuat dengan perbuatan apapun, harusnya pembicaraan dan perbuatannya dibangun di atas dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dibangun di atas tuntunan dari Al-Quran dan As-Sunnah, supaya dia berpahala di dalam hal tersebut dan tidak berdosa. Iya. Demikian. Maka ini peringatan bagi siapa saja yang ingin berbicara di dalam masalah ini, ya, di dalam masalah terorisme maupun selainnya, di dalam menyikapi tentang dakwah salafi, dakwah wahabi dan selainnya, mereka harus berbicara dengan ilmu. Ya. Tidak ada bermanfaat di sini aji asmuni. Ya, kalau di Jawa sana bilang, tahu asmuni? Asal muni, asal bunyi gitu ya. Ya. Kalau orang Makassar sini bilang asbun. Ya. Sudah bermanfaat dalam pembahasan ilmiah. Ya. Pembahasan ilmiah bukan dibangun di atas kabar-kabar saja. Saya dengar begini, saya dengar begitu. Ya. Tidak demikian pembahasan ilmiah. Pembahasan ilmiah adalah seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ilmu bahthun muhaqqaq wa naqlun musaddaq wa ma siwa dhalika fahadayanun muzawwaq. Kata beliau, ilmu itu adalah pembahasan yang penuh dengan kedetailan, data yang penuh dengan kejujuran. Selain daripada itu adalah igauan yang tidak diterima. Iya. Maka hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah di dalam hal ini. Bertakwa kepada Allah di dalam hal ini. Jangan berbicara dalam masalah agama Allah kecuali dengan ilmu, kecuali dengan pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Yang kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya penglihatan, pendengaran dan mata hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba, hadha halalun wa hadha haramun. لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون." Janganlah kalian berucap dengan apa yang disifatkan oleh lisan kalian yang dusta itu. Ini halal, ini haram. Kalian hendak mengadakan kedustaan atas nama Allah. Sungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah tidak akan beruntung. Iya. Ini bahaya berucap tanpa ilmu. Dan dimaklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighairi al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Sungguhnya Allah mengharamkan atas kalian. Kemudian disebutkan 4 perkara secara berurut. 4 hal yang diharamkan, mulai dari yang paling ringannya sampai yang paling besar keharamannya. Yang pertama, sungguhnya yang diharamkan oleh Rabb kalian terhadap kalian adalah kekejian. Segala perbuatan bentuk fahisha, kekejian yang nampak maupun tidak nampak. Ini yang pertama. Yang kedua, dosa dan kesewenang-wenangan tanpa hak. Kemudian yang ketiga, dan kalian berbuat kesyirikan kepada Allah. Apa yang Allah tidak turunkan padanya sultan, tidak turunkan padanya penjelasan apapun. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir, dan kalian berbicara atas nama Allah apa yang kalian tidak tahu. Karena itu, menurut Ibnu Al-Qayyim dan selainnya, dosa yang paling besar adalah dosa berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Bahkan lebih besar dari kesyirikan menurut Ibnu Al-Qayyim. Kenapa?
Sebab kesyirikan itu munculnya karena berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Iya. Ini hendaknya dipahami. Menjadi fikih yang baik. Apalagi kalau dia bergerak di dalam pemberitaan. Iya. Nah, ini saya arahkan kepada para jurnalis. Orang-orang yang giat menulis. Dan yang kadang menyampaikan. Siapa yang menyampaikan sesuatu dari agama? Ya. Dan dia menjelekkan nama agama tersebut dalam penyampaiannya, maka dia harus menanggung dosanya sebatas kerusakan. Sepanjang apa yang disampaikan tersebut masih membuat kerusakan di tengah manusia. Iya. Yang dianggap hal yang remeh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu." Ya. Lu'inu fid dunya wal akhirah. Sungguhnya orang-orang yang mencintai tersebarnya kekejian di tengah orang-orang yang beriman, mereka akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Nah, dan banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan akan besarnya ancaman, kerasnya siksaan bagi siapa yang berbicara dalam masalah ini tanpa ilmu. Karena itu siapa yang ingin berbicara, hendaknya dia berbicara dibangun di atas ketakwaan. Dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara dengan pembicaraan yang bermanfaat. Iya. Jangan justru menyampaikan kalimat-kalimat yang hanya membuat prahara dan kerugian di tengah kaum muslimin. Kemudian di antara hal yang hendak saya ingatkan juga di pendahuluan ini, iya, bahwa dasar seseorang berpijak dan di dalam menilai sebuah permasalahan, kalau dia berbicara tentang masalah agama, bahkan harusnya dalam seluruh permasalahan yang lainnya, hendaknya dia menimbang perkara tersebut di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini adalah dasar penting yang tidak bisa ditawar. Ketentuan pasti yang harus dilaksanakan. Sebab kalau tidak dibangun di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka dia menimbang dengan timbangan yang tidak seimbang. Timbangan yang tidak adil. Iya. Dan inilah yang kita saksikan. Ya, sekarang semenjak terjadinya diributkannya masalah terorisme ini, ya, sudah terhitung berbagai analisa. Ya. Berbagai analisa yang sudah tertumpah dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk pernyataan-pernyataan, makalah-makalah. Sangat banyak sekali. Ya, tapi perhatikan analisa-analisa tersebut. Setelah tidak ditimbang di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini tidak mendatangkan kebaikan. Tidak mendatangkan kebaikan. Iya. Ada sejumlah perkara yang di dalam agama kita dijelaskan sampai ke akar-akarnya. Namun orang yang melihat kepada sebuah analisa saja, maka dia tidak akan mampu menyelesaikan masalah tersebut sampai ke akar-akarnya. Termasuk hal yang ingin saya contohkan di sini. Ya. Sekarang dalam menangani dan menanggulangi terorisme, suatu hal yang disyukuri dari pemerintahan kita dan dari aparat keamanan kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah yang menguatkan mereka dan membalas mereka dengan kebaikan. Di dalam jasa mereka menumpas orang-orang yang melaksanakan aksi-aksi yang tidak dibenarkan oleh Islam itu. Ya. Menangkap pelaku itu adalah hal yang penting. Ya. Tapi ada hal yang lebih penting darinya. Dan ini kurang diberikan porsinya.
Ya. Harus diketahui bahwa perbuatan-perbuatan terorisme tersebut ini adalah perbuatan secara fisik. Dan perbuatan-perbuatan ini muncul karena ada motivasi yang membangkitkan semangat para pelakunya. Itulah keyakinan-keyakinan yang berada di dalam hati-hati mereka. Ideologi yang menyimpang. Pemikiran yang keluar dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang menyebabkan mereka jatuh di dalam kesalahan. Ya. Dan harus diketahui bahwa ideologi ini, ya, ini lebih tersebar dan lebih banyak. Ya. Lebih banyak dari sisi jumlah dan penyebarannya daripada para pelaku terorisme. Ya. Saya beri contoh singkat misalnya. Para pelaku terorisme tersebut mengambil ideologi dari mana? Ya. Kalau kita meminjam analisa orang-orang umum, ya, mereka ini para pelaku ini, ya, orang yang sangat militan, ya, sangat pemberani. Ya. Nah, sangat pemberani. Sekarang dari mana mereka bisa menciptakan pada diri mereka mampu untuk melakukannya? Ya, rela untuk berkorban. Ini karena memang ada keyakinan yang mereka yakini. Mereka yakini bahwa mereka akan mati syahid. Kan begitu? Ya. Kalau meminjam bahasa mereka, ya, mereka sudah dilamar oleh bidadari, akan menjadi pengantin. Ya. Kan begitu? Ini menyebabkan mereka sangat bersemangat dalam menjalankannya. Dan pemikiran-pemikiran yang seperti ini tersebar. Ya. Dan ada sejumlah manusia yang menyebarkannya, menyampaikannya secara terang-terangan, tapi yang sangat disayangkan, tidak ada sanksi hukum untuknya. Padahal dia menyuruh kepada terorisme. Ya. Saya beri contoh misalnya buku Imam Samudra, Aku Melawan Teroris, ya, sudah berapa kali cetak. Nah, saya semenjak membantah buku tersebut di bab yang keempat dari buku Meraih Kemuliaan Melalui Jihad, bukan kenistaan, itu buku yang saya pegang sebagai referensi, sudah cetakan ketiga. Nggak tahu kalau sekarang sudah cetakan berapa. Nah, dan jangan dianggap remeh buku ini. Ya. Di dalam dampaknya memberikan pemikiran yang menyimpang dan menarik, ya, manusia-manusia lain untuk melakukan aksi yang sama. Kemudian dari sisi lain sekarang muncul buku-buku, ya, yang merupakan sumber dari pemikiran tokoh-tokoh mereka. Ya. Keyakinan saya seperti Imam Samudra Amrozi, ya, temannya lagi yang ketiga, itu termasuk korban yang membaca buku-buku tersebut. Iya. Ada tokoh-tokohnya yang menyuruh kepada pemikiran tersebut. Ya. Sekarang ketika dikatakan kepada mereka korban di bom Bali bukan hanya orang kafir saja, ada muslim yang meninggal. Ya. Jawabannya dia santai saja. Oh, itu biasa, lumrah. Ya, ada di dalam bukunya, itu lumrah. Dalam sebuah kegiatan ada korban yang tidak diinginkan. Ya, subhanallah, lumrah. Seorang muslim meninggal lumrah. Ya. Padahal Nabi SAW bersabda, jiwa seorang muslim, hilangnya dunia itu lebih bagus daripada menghilangkan jiwa seorang muslim. Ya. Dianggap lumrah. Dianggap lumrah, padahal Allah berfirman, wa man qatalaha faka'annama qatala an-nasa jami'an. Siapa yang membunuh jiwa tanpa hak, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Ya. Itu dianggap lumrah. Ini karena memang ada ideologi yang menyebabkan ia berkata lumrah. Ideologinya apa?
mereka pandang bahwa orang-orang yang melihat kemaksiatan tersebut jatuh dalam maksiat, berbuat dosa besar, itu adalah orang-orang kafir, keluar dari Islam. Iya. Cuma ini mereka tidak mau terang-terangan mengucapkannya. Kenapa? Ya, sebab ya, ini tidak cocok di ajang perpolitikan. Ya. Tidak membawa pesona, tidak membawa simpati. Ya. Dipahami ya kata kuncinya. Tidak membawa pesona, tidak membawa simpati, karena itu tidak boleh diterang-terangkan. Ya. Kalau hakikat permasalahan mereka mengkafirkan. Dan ini ada di dalam buku-buku tokoh-tokoh mereka. Sekarang mulai diterjemah dalam bahasa Indonesia. Buku-buku Abu Muhammad Al-Maqdisi. Iya. Yang berisi pengkafiran jelas-jelas. Sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia. Kemarin saya dapat buku. Ya. Judulnya Kafir Tanpa Sadar. Ya, ditulis oleh seorang penulis. Saya lupa nama lengkapnya, Abdul Qadir namanya. Selanjutan namanya saya lupa. Dia salah seorang anggota jaringan Al-Qaeda. Ditangkap di Yaman. Iya. Dia menulis buku. Saya pernah download bukunya dalam bahasa Arab di internet. Dari awal sampai akhir. Iya. Buku ini, di salah satu pembahasannya, ini yang diterjemah dan diterbitkan dengan judul Kafir Tanpa Sadar. Iya. Diterjemah dan dikasih kata pengantar oleh Abu Bakar Ba'asyir. Nah, perhatikan ideologi. Iya. Ya, pelaku bom itu meninggal. Ya. Perhatikan bagaimana diucap sebagai syuhada. Ya. Jenazahnya ketika sampai di sebuah bandara disambut dengan takbir. Ya. Nah, ini dukungan-dukungan yang hendaknya dipermasalahkan, bukan dibiarkan. Ya. Dan tidak dipermasalahkan. Sebab ini adalah sumber yang sangat besar. Jadi terorisme itu datangnya dari dua arah. Teror secara fisik dan teror secara ideologi. Dan secara ideologi ini lebih berbahaya. Ya, sebab dengan adanya ideologi, 10 teroris ditangkap hari ini akan muncul besoknya 10 dan 1000. Iya. Maka hendaknya diwaspadai dan diperhatikan. Dan di sini letaknya pentingnya. Letak pentingnya menyampaikan. Ya. Secara transparan dan secara gamblang terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah terorisme ini. Nah, ini di antara ukuran-ukuran dan pendahuluan yang ingin saya ingatkan di sini. Iya. Yang ingin saya ingatkan di dalam menimbang dan di dalam memperhatikan. Saya masuk kepada inti pembahasan kita yang menjadi tema pembahasan pada hari ini. Iya. Inti pembahasan terangkai dalam 3 perkara. Penjelasan tentang Salafi itu apa? Kemudian yang kedua, penjelasan tentang Wahabi itu apa? Yang ketiga, penjelasan tentang terorisme itu apa? Ini 3 perkara. Ya, tentunya menjelaskan 3 perkara ini waktu tidak cukup. Ya. Dengan beberapa jam untuk hari ini, tapi saya akan meringkas. Ya. Saya akan meringkas dan memberikan inti-inti yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk kita semua. Yang pertama tentang definisi as-salaf. Definisi salafi. Apa itu salafi? Iya. Kalau kepada orang yang menganutnya itu disebut salafi. Ini kepada satu orang dikatakan salafi. Kalau dia banyak orang dikatakan salafiyun. Iya. Salafiyun atau salafiyin. Jelas? Kalau dia nisbat kepada ajaran dikatakan dakwah misalnya, maka dikatakan dakwah as-salafiyah atau salafiyah. Ini model-model penggunaan kalimat ini. Seluruh kalimat ini berasal dari kata as-salaf. Berasal dari kata apa? Kata as-salaf. Iya. Bagaimana penisbatan yang lainnya mempunyai asal kata. Maka ini dari kata as-salaf. As-salaf itu apa?
As-salaf secara bahasa, kalau kita lihat kamus-kamus bahasa, salaf itu adalah siapa yang mendahului kamu. Siapa yang telah mendahului kamu. Dari ayah-ayahmu, kakekmu, nenek buyutmu yang sudah meninggal, mendahului kamu, maka itu disebut apa? Disebut salaf. Ini secara bahasa. Ya. Dan secara istilah yang dimaksudkan dengan salaf, itu adalah siapa yang mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jalan para sahabat, murid-murid para sahabat yang disebut dengan nama para tabi'in, dan murid-murid para tabi'in yang disebut dengan nama tabi'ut tabi'in. Itu yang dimaksudkan dengan as-salaf. Jadi kalau dikatakan as-salaf, jalan as-salaf berarti jalan Rasulullah dan 3 generasi pertama yang terbaik di umat ini. Iya. Muncul pertanyaan. Iya. Kenapa bernisbat kepada salaf? Kan begitu. Iya. Muncul pertanyaan yang kedua. Kenapa saya baru dengar ada istilah salafi? Ya, sebelumnya saya tidak pernah dengar. Nah, ini 2 pertanyaan, saya akan jawab. Ada pertanyaan yang pertama, kenapa harus bernisbat kepada salaf? Iya. Jawabannya, karena as-salaf itu adalah penggambaran tentang Islam yang hakiki yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka bernisbat kepada as-salaf itu sama halnya bernisbat kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada putrinya Fatimah. Iya. Setelah beliau jelaskan bahwa Jibril pada tahun ini membacakan Al-Quran kepada beliau 2 kali. Di mana di tahun-tahun sebelumnya Jibril hanya membacanya 1 kali saja. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak melihat perubahan ini kecuali sebagai tanda bahwa ajalku telah dekat. Maka beliau berpesan kepada putrinya Fatimah, ya Fatimah, ittaqillaha wasbiri, fa inna ni'mas salaf ana laki. Kata beliau kepada putrinya Fatimah, wahai Fatimah, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya sebaik-baik salaf untuk kamu adalah saya. Rasulullah menamakan diri sebagai apa? Sebagai salaf. Maksudnya salaf yang mendahului, salaf yang salih yang mendahului. Iya. Jelas? Yang dikatakan salafi, salaf itu, ya, mazhab salaf itu adalah mazhab Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah dia adalah aliran? Ya. Tanyakan kepadanya, kamu Muslim? Ya. Kalau dia adalah Muslim, tanyakan kepadanya, apakah Islam itu aliran? Ya. Sebab salaf ini, mazhab salaf ini penamaan lain untuk Islam yang hakiki yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu, belum bercampur dengan bid'ah. Iya. Jelas? Itulah yang dimaksud dengan nama as-salaf. Iya. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Iya. Kata beliau, ya, dan mazhab salaf ini disebut dengan berbagai penamaan. Disebut mazhab ahli sunnah wal jamaah, firqatun najiyah, taifah al-mansurah. Ya, saya akan terangkan. Ini penamaan-penamaan mengarah kepada satu makna. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mazhab ahli sunnah wal jamaah, mazhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu mazhab salaf, mazhabun qadimun ma'ruf, adalah mazhab yang sudah lama, sudah terdahulu dan dikenal.
Qabla an yakhluqa Allahu Abu Hanifah wa Malikan wa Syafi'iyah wa Ahmad. Sudah lama, sudah ada sebelum Allah menciptakan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, sebelum Imam Empat ini ada, mazhab salaf sudah tegak di atasnya. Sebab Imam Empat semuanya berada di atas mazhab apa? Mazhab salaf. Jelas? Di atas jalan salaf. Ya. Kalaupun ada yang dikritikan pada sebagian imam, kritikan pada sebagian hal. Secara umum mereka berada di atas jalan apa? Jalan salaf. Iya. Jadi yang dimaksudkan dengan jalan salaf. Kata beliau, فَإِنَّهُ مَذْهَبَ الصَّحَابَةِ الَّذِي تَلَقَّوْهُ عَنْ نَبِيِّهِمْ. Mazhab salaf itu, mazhab ahli sunnah wal jamaah itu adalah mazhabnya para sahabat yang mereka ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi maksud dan penggunaan kalimat salaf. Jelas? Kalau dinisbatkan, maka dikatakan salafi ditambah i di belakangnya. Kalau bahasa Arabnya ditambah ya nisbah. Iya. Tambah ya nisbah. Apakah dia mazhab baru? Seperti yang dikatakan oleh penanya? Ya. Jawabannya memang baru karena Anda baru dengar. Ya. Memang baru karena Anda baru lahir kemarin. Ya. Jelas? Adapun mazhab ini, kalimat salafi ini sudah lama terdengar. Kalau baca dalam buku-buku biografi rawi, ya, mereka sudah banyak menyebut dengan salafi. Ad-Daraqutni misalnya, yang beliau meninggal di abad ketiga, dalam biografinya disebutkan oleh Imam Ad-Zahabi, wa kana salafiyan, dan beliau adalah seorang salafi. Daraqutni. Ya. Saya ingin berikan rujukan yang lebih penting lagi, kitab Al-Ansab, karya Imam As-Sam'ani. Al-Ansab ini penjelasan tentang nisbat-nisbat yang pernah dipakai oleh ulama Islam dari awal diutusnya Nabi SAW hingga di hari Imam As-Sam'ani. Ya. Cari nisbah apa saja yang dipakai oleh siapa saja, ada di dalam buku itu diterangkan. Nisbah ini dari siapa? Dia nisbat ke kabilah di mana, di daerah mana, tempatnya di mana. Apa maksud nisbahnya? Siapa saja dari ulama yang bernisbat ke sana. Diterangkan. Salah satunya kalau kita lihat huruf sin, setelahnya lam dan fa, nisbat salafi, maka beliau katakan ini adalah nisbat kepada orang yang mengikuti jalan as-salaf. Ya. Kira-kira sampai sini masih ada yang mau bertanya, dia mazhab baru atau kenapa saya baru dengar? Hah? Sudah lama. Ya. Sebelum Anda lahir, nenek Anda lahir, nenek moyang Anda lahir, sudah ada nisbat tersebut. Ya. Jelas sampai sini? Maka ini yang dimaksud dengan kata as-salafi. Ya. Dan keharusan mengikuti jalan as-salaf ini, karena as-salaf itu adalah Al-Quran dan as-sunnah sesuai dengan jalannya para sahabat. Ya. Maka mengikutinya adalah sebuah keharusan. Mengikutinya adalah sebuah keharusan. Dan keharusannya diterangkan di dalam Al-Quran dan diterangkan di dalam hadis Rasulullah SAW dan diterangkan dalam kesepakatan para ulama. 3 hal. Ya. Ini kalau dalam ukuran pendalilan bagi siapa yang biasa mengkaji ilmu-ilmu Islam, 3 hal ini adalah suatu kepastian, sebuah data, sebuah pembahasan agama kalau dibangun di atas 3 hal ini, itu adalah hal yang patut diterima. Ya, tidak ada kata ditolak lagi. Jelas? Mengikuti jalan as-salaf adalah hal yang wajib diterangkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Ini ayat yang pertama, ayat di surat Taubah ayat 100. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan al-ansar. Ini 2 kalangan sahabat. Kaum muhajirin dan kaum ansar dan para sahabat Nabi. Ini yang dipuji dalam teks ayat. Golongan yang kedua yang dipuji selain dari sahabat
Allah berfirman, "Walladzina tabauhum bi ihsan." Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang mengikuti para sahabat ini dengan apa? Dengan baik. Jadi ini dua yang mendapatkan pujian dalam ayat dan disebutkan keutamanya. Keutamanya disebut Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Disiapkan untuk mereka sorga-sorga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Ya. Keutamaan ini didapatkan oleh para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, dan didapatkan oleh siapa? Orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jelas? Jadi pemahaman kebalikan dari ayat, menurut Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, siapa yang tidak mengikuti jalan para sahabat, dia tidak diridhai oleh Allah. Dan dia tidak tergolong orang yang ridha kepada Allah. Dia disiapkan untuknya surga, apalagi dia kekal di dalamnya, dan dia tidak akan mendapat keberuntungan. Ya. Kira-kira kalau yang diancam seperti ini menunjukkan makna sunnah atau wajib? Ini menunjukkan makna wajib, bahkan menunjukkan keberuntungan atau kerugian seseorang. Karena itu di ayat, di surah An-Nisa, di ayat 115, ditegaskan dengan penegasan yang sangat kuat, disertai dengan ancaman yang sangat keras bagi siapa yang keluar dari jalan as-salaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain dari jalan kaum mukminin. Ya, siapa kaum mukminin pada hari itu? Para sahabat. Dia mengikuti jalan selain dari jalan kaum mukminin. Ini ancaman. Dua golongan yang diancam. Yang durhaka kepada Rasul setelah nampak baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Ancamannya apa? Kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya. Perhatikan ini, diancam dengan neraka. Ya. Karena itu mengikuti jalan as-salaf ya bukan alternatif. Ya boleh ikut boleh tidak. Ya saya bebas. Ya. Tidak. Bahkan keislaman seseorang, ukuran kebenaran dan kebaikannya kalau dia mengikuti jalan as-salaf. Jelas? Ini ayat dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Saya meringkas sekarang. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mutawatir. Ini diriwayatkan oleh belasan orang sahabat meriwayatkan hadis ini. Iya. Sejumlah hadis berada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Beliau dan para sahabatnya. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Ini dipuji sebagai sebaik-baik generasi. Ya. Kata Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, tidak dianggap dia sebaik-baik generasi kecuali dia adalah standar acuan dan sumber rujukan. Nah, kemudian yang ketiga dari kesepakatan. Ini tidak gampang ya menukil kesepakatan. Ya dari mana tahu ulama sepakat? Ya. Harus mengikuti jalan as-salaf. Ya barangkali ada yang menyelisihi. Yang menukil kesepakatan bukan saya. Ya. Bukan saya menukilnya, bukan pula guru-guru saya. Bukan pula guru-guru saya. Ya. Tapi yang menukilnya adalah para imam yang dikenal dan disepakati oleh para ulama memang ahli dalam permasalahan. Dan menguasai pendapat para ulama dari seluruh belahan negeri kaum muslimin. Itu yang bisa menukil kesepakatan. Ya. Dan sembarang ya menukil kesepakatan. Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar punya buku tentang ijma, tentang kesepakatan-kesepakatan. Itu pun ada yang dikritik oleh para ulama sebab ada sejumlah ulama di sebagian negeri menyelisihi kesepakatan yang mereka nukil. Kalau ada penyelisihan berarti tidak sepakat, kan begitu? Ya. Tapi kesepakatan tentang mengikuti jalan as-salaf ini tidak ada penyelisihan. Dan ini disampaikan oleh dua orang imam yang sepakat seluruh para ulama
yang datang pada masa mereka, yang datang setelah mereka, bahwa dua alim ini adalah alim yang ahli dalam menjelaskan yang mana yang disepakati dan tidak disepakati. Yang pertama adalah Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, penulis kitab Al-Mughni. Ibnu Qudamah penulis kitab Al-Mughni, ya, tahu kitab Al-Mughni dalam fikih mazhab Hambali yang beliau muqaranah dengan mazhab-mazhab yang lainnya. Ya. Buku ini membahas pembahasan fikih, ya, dari awal bab taharah sampai akhir bab ikrar. Ibnu Qudamah menguraikan pendapat para ulama. Di dalam masalah ada 3 pendapat. Pendapat Imam Malik demikian, pendapat Abu Hanifah demikian, pendapat fulan demikian. Beliau uraikan. Ya. Dan di antara yang mengikutinya dari ulama setelahnya adalah fulan dan fulan, diuraikan. Ya. Jadi kalau beliau yang mengerti pendapat para ulama dari berbagai negeri mengatakan sepakat para ulama, kira-kira wajar atau tidak? Hah? Ini adalah hal yang wajar. Ibnu Qudamah berkata di dalam kitab beliau Dammut Ta'wil. Ya. Dalam kitab beliau Dammut Ta'wil, kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wattiba'u madhhab as-salaf wajibun bil kitab was sunnah wal ijma'. Wa qad thabata wujub ittiba'i madhhab as-salaf bil kitab was sunnah wal ijma'." Kata beliau, dan telah sabit dan telah pasti wajibnya mengikuti jalan as-salaf berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan dari as-sunnah dan dari kesepakatan di kalangan para ulama. Nah, ini imam yang pertama. Imam yang kedua adalah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani. Ya. Walaupun di masa beliau banyak musuh-musuh beliau yang berseberangan dengan Ibnu Taimiyah dalam berbagai pendapat maupun keyakinan, tapi semuanya sepakat akan hafalan Ibnu Taimiyah dan akan kejujuran beliau dalam menukil pendapat. Iya. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, ya, tentang bernisbat kepada mazhab salaf ini. Kata beliau dalam Majmu' al-Fatawa jilid 4 halaman 149, kata beliau, "La aiba ala man adhara mazhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi, bal yajibu qabulu dhalika bil ittifaq. فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا." Kata beliau, tidak ada aib bagi orang yang menampakkan jalan as-salaf, bernisbat kepadanya dan mengacu kepadanya, tidak ada aib baginya. Kata beliau, bahkan wajib menerima hal tersebut menurut kesepakatan para ulama. Menurut kesepakatan. Kenapa? Kata beliau, sebab mazhab salaf itu tidak lain kecuali kebenaran. Mazhab salaf yang lain kecuali kebenaran. Jadi secara global tentang makna salafi, mana mengikuti jalan as-salaf, mana salafiyah, ya. Ini yang dimaksudkan. Jadi kalau ada yang bertanya siapa pimpinannya ini, salafi ini siapa pimpinannya? Nah, kira-kira jawabannya apa? Hah? Ya. Kalau dikatakan siapa pimpinannya, pimpinannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Sebab ini adalah apa? Agama Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Karena itu, agama kalau dia murni bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dikatakan ini adalah jalannya as-salaf. Jalan as-salaf. Iya. Karena itu para a'immah mereka tidak dikenal kecuali dengan penggunaan kata as-salaf. Siapa yang datang setelah mereka, katakan para salaf kita dulunya begini, para salaf kita berkata begini, para salaf kita berkata begini. Yang mereka maksudkan adalah para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Iya. Jadi ini yang dimaksud dengan nama salafi. Jadi salafi itu bukan organisasi. Iya. Bukan lembaga. Bukan yayasan. Bukan ormas, bukan partai. Nah,
Bukan pula jamaah-jamaah. Jelas? Tapi salafi adalah bentuk dari Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bernisbat kepadanya, itu artinya dia ingin mengikuti jalan as-salaf, sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai sini? Iya. Kemudian juga harus diingat, dari penjelasan ini nampak bahwa salaf ini bukan jubah. Iya. Dia bukan jubah, bisa dipakai siapa saja yang bisa pakai. Iya. Hari ini dia pakai jubah salafi. Ya, saya salafi. Besok dia pakai jubah pergerakan. Iya. Tidak seperti itu, tapi dia adalah ciri dan sifat. Ada ciri dan sifatnya, saya akan terangkan. Bagaimana prinsip-prinsip umum dalam dakwah salafiyah. Yang saya akan bedakan beberapa perbedaan penting antara dakwah salafiyah ya, dan dakwah hizbiyah yang mengarah kepada makna terorisme itu. Supaya nampak dan jelas. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau memang dia Islam yang benar, salafi itu Islam yang benar, nisbat kepada Islam yang benar, kenapa tidak pakai nama Muslim saja? Ya. Jawabannya, ya, semua kita kaum muslimin kan begitu. Ya. Dan setiap orang yang menyuruh kepada apa saja yang bernisbat kepada Islam, kalau kita tanya semuanya adalah apa? Kamu muslim, semuanya jawab muslim. Iya. Tanya kepada salafi, kamu muslim, iya muslim. Tanya kepada ikhwani, kamu muslim, iya muslim. Tanya kepada tablighi, kamu muslim, iya muslim. Semuanya muslim. Iya. Saya muslim apa? Nah, kalian mengambil pemahaman agama dari mana? Oh, kami mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Semuanya bilang, kami mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah juga. Iya. Tapi begitu dikembalikan kepada akarnya, dengan pemahaman siapa kalian memahami? Nah, di sini baru nampak perbedaan. Nampak perbedaan. Iya. Kalau dakwah salafiyah mereka pahami dengan pemahaman Rasulullah, itulah yang diambil diwarisi oleh para sahabat. Ya. Dan inilah yang dijaga oleh para sahabat dan diajarkan kepada umat, murid-murid beliau. Ya. Maka ini harusnya dijaga dengan pemahaman itu. Sebab agama sudah sempurna. Tidak ada lagi tambahannya. Kita hanya melaksanakan, mengerjakan. Ya. Berbeda dengan kelompok yang lain. Mereka kalau berkata Al-Quran dan As-Sunnah, itu artinya menurut pemahaman kelompoknya. Atau menurut pimpinan jemaahnya. Ya. Tidak keluar dari itu. Jelas? Tanyakan apa dalilnya. Pertama kalau dia berbuat sesuatu, apa dalilnya? Dan ini di poin ini sudah banyak-banyak yang tidak bisa menjawab. Ya, dalilnya apa? Oh, saya tidak tahu dalilnya apa. Tapi bos saya melakukan seperti itu. Ya, guru saya melakukan seperti itu. Ya. Ustaz saya melakukannya. Ini namanya taklid. Tidak ada dalam dakwah salafiyah seperti itu. Ya. Seorang yang belajar dari madhab as-salaf dalam permasalahan apapun, dia harus tahu dalilnya apa. Kalau dia dengar dari gurunya, dia ragu tentang hal tersebut, dia tanyakan dalilnya apa. Dan si guru harus menyampaikan dalilnya. Kalau guru tidak menyampaikan dalil, anggap saja itu adalah angin yang berlalu. Ya. Tidak boleh diterima dari siapapun. Nah, semuanya harus bersumber dari dalil, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Kemudian juga sisi lain dari sisi penamaan. Asalnya kaum muslimin memang semuanya satu kesatuan. Nah, satu kesatuan. Ini kita cerita tentang sejarah. Kenapa mulai muncul penamaan-penamaan? Ya. Ada penamaan salafi, ada penamaan ahli sunnah wal jamaah, al-taifah al-mansurah, al-firqatun najah. Ini penamaan semuanya ada dalam buku-buku as-salaf. Dan maknanya sama. Ahli sunnah wal jamaah, iya, ini juga termasuk istilah yang banyak digunakan. Ya. Ahli sunnah wal jamaah dikatakan ahli sunnah karena dia berpegang kepada sunnah. Berpegang kepada apa? Kepada sunnah. Dan dikatakan al-jamaah sebab dia komitmen di atas jamaah. Jamaah dengan dua pengertiannya. Jamaah bermakna jamaah Rasulullah
Dan jemaah bermakna di bawah pimpinan seorang pemimpin muslim. Kalau dia dalam sebuah negara, dia taat kepada pimpinannya. Karena itu mereka dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Ini saya akan jelaskan sebagian dari karakter dan ciri ahli sunnah wal jamaah. Iya. Baik. Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala dalam muqaddimah sahih Muslim, beliau mengungkap sejarah. Kata beliau, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli al-bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Kata beliau dulunya, ya, kaum muslimin, para ulama di masa itu tidak ada yang bertanya tentang sanad. Kalau ada yang menyampaikan hadis, tidak ada yang tanya, siapa yang ceritakan kepada kamu? Dari mana kamu ambil? Ya. Sebab dulunya semuanya terpercaya. Ada yang menyampaikan hadis dari Nabi. Nabi bersabda begini, percaya. Ya. Jelas? Kata Ibnu Sirin ini dari murid sahabat. Tingkatan murid sahabat. Muhammad bin Sirin. Maka begitu terjadi fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka ketika Utsman bin Affan terbunuh, maka nampak di sini bahwa ada sekelompok dari orang yang bernisbat kepada Islam tidak berada di atas jalan Islam yang benar. Buktinya dia bunuh siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Mereka menyelisih para sahabat. Iya. Jangan dikira ya baru para sahabat membiarkan mereka mengganggu Utsman. Para sahabat menunggu perintah dari Utsman bin Affan. Kalau mereka diperintah untuk memerangi kaum Khawarij yang mengepung rumah Utsman, maka mereka akan perangi. Tapi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mempunyai ijtihad lain. Beliau tidak perintahkan. Iya. Jelas? Dan orang-orang ini mengaku orang-orang yang ingin menuntut keadilan. Ya. Mereka juga banyak membaca Al-Quran. Ini kaum Khawarij ini. Yang mengepung rumah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala. Maka fitnah sudah terjadi. Kalau begitu, tersimpul sebuah kesimpulan bahwa di masa ini, yang menurut Ibnu Sirin, tidak semuanya orang bisa dipercaya. Ya. Karena itu mulailah mereka bertanya. Ya. Kalau ada yang menyampaikan hadis, mereka tanya, sebutkan rawi-rawi kalian. Siapa? Dari mana kalian ambil? Dilihat kalau dia ahli sunnah, perhatikan. Kalau dia ahli sunnah, sudah ada penyebutan nama. Ahli sunnah. Ya. Maka diambil hadisnya. Kalau dia ahlul bidah, maka ditinggalkan hadisnya. Jelas sampai sini? Maka ini penamaan-penamaan. Ya, penamaan ahli sunnah wal jamaah, penamaan salafi. Ya. Nampak dari penamaan-penamaan ini beda dengan penamaan-penamaan yang lainnya. Ya. Sekarang muncul. Ya, sekarang orang senang bikin penamaan. Dia ingin mengikutkan dakwah salafi ini kepada arus umum. Ya. Arus umum orang berkelompok-kelompok, berjamaah, berfirqah-firqah, berpartai-partai. Mereka ingin membuat dakwah salafiyah ini sebagai dakwah yang juga bagian dari firqah, bagian dari kelompok ini. Ya, salah satu dari bentuk kelompok yang ada. Nah, makanya mereka sebut dengan nama aliran. Atau mereka sebut sebagai nama kelompok. Ya. Dibidik kepada arah tertentu. Padahal sebenarnya penamaan-penamaan salafi ahli sunnah wal jamaah ini sangat berbeda dengan penamaan-penamaan kelompok-kelompok dan jemaah-jemaah tersebut. Iya. Yang pertama penamaan-penamaan ini saya sudah terangkan tadi dari kata salafi ahli sunnah wal jamaah ini penamaan-penamaan tidak pernah lepas dari menggambarkan Islam yang hakiki. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, penamaan ahli sunnah wal jamaah, ya, dia adalah penamaan yang ada sumbernya dari Al-Quran dan Hadis. Ya. Dan penamaan yang dikenal di kalangan as-salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, orang datang setelahnya. Kemudian perbedaan yang ketiga, penamaan-penamaan ini, kalau ada yang memakainya, kemudian dia ta'assub, fanatisme di dalamnya,
maka fanatiknya pasti untuk Islam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kelompok dan jamaah. Kalau dia pakai nama jemaah kelompok, pasti fanatiknya kepada kelompoknya dan kepada apa? Jemaahnya. Iya. Kemudian penamaan-penamaan ini seluruh isinya itu tidak ada yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Beda dengan penamaan-penamaan yang lainnya. Kelompok-kelompok yang lainnya. Mungkin saya akan berikan ciri-ciri ya. Ciri-ciri penting yang membedakan antara dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah Salafi ya, dengan terorisme atau dakwah hizbiyah. Akan nampak insyaallah kita akan membedakannya. Baik. Maka ini diantara pembahasan-pembahasan seputar makna Salafi ya, atau dakwah Salafiyah. Ya, sekarang muncul sebagian orang ya, ingin mengaburkan permasalahan. Salafi mereka pecah-pecah lagi. Ada Salafi Mukbili, ada Salafi Mukbili, ada yang menyebut apa? Salafi Haraki. Ya. Nah, ada yang menyebut Salafi Yamani. Ya. Dan demikianlah tabiat ya, sekelompok manusia yang masih belajar mengeja, ya, sehingga menambah nisbat di belakang penisbatan. Nah, Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala salah seorang dari ulama Salafi, ya, beliau menyuruh kepada apa? Jalan as-salaf. Ya, beliau menyuruh kepada jalan as-salaf. Dan beliau sebagaimana ulama yang lainnya tidak ada yang maksum. Ya. Tidak ada yang maksum. Dikatakan selamat dari kesalahan. Tidak. Namanya manusia, tabiatnya tidak ada yang selamat dari kesalahan. Tapi mereka adalah ulama-ulama yang kalau mereka berbicara dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan apa yang mereka pahami dari jalan as-salaf. Tidak pernah mereka membawa pemahaman dari dirinya sendiri. Iya. Ini yang menyebabkan beliau dikenal sebagai pembawa bendera dakwah salafiyah di masa ini. Iya. Jelas sampai sini? Nah, kemudian penamaan-penamaan yang lain, ya. Salafi Haraki. Ya. Apa maksudnya Salafi Haraki? Ya. Salafi sudah diketahui artinya. Haraki ini harus diberi definisi lagi. Nah, harus diberi definisi lagi. Haraki itu apa? Haraki itu artinya bergerak. Ya. Jadi Salafi pergerakan. Ya. Salafi pergerakan. Bagaimana caranya Salafi pergerakan? Nah, kalau dia sudah Salafi pergerakan, ini berarti dia sudah mengarah kepada lingkup tertentu. Kalau begitu bukan Salafi. Iya. Harusnya dikatakan Haraki. Ya. Haraki. Haraki apa di namanya? Hah? Harusnya dikatakan Haraki nebeng kepada Salafi. Kan begitu? Ya. So mereka di masa ini, untuk manusia yang hidup di masa ini, tidak ada yang bisa lepas dari ilmunya para ulama salaf. Tidak ada yang bisa lepas dari ilmunya para ulama salaf. Mereka ingin baca hadis, mereka harus baca kutubus sittah. Kutubus sittah, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, semuanya adalah ulama salafi. Ya. Menyerukan kepada dakwah salaf. Ya. Mereka ingin baca hadis dari Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad termasuk tokoh salafi. Ya. Jadi mereka tidak bisa lepas dari ilmu para ulama salaf. Sampai para ulama yang menyuruh pada dakwah salafiyah di masa ini, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, manusia tidak bisa lepas dari buku-bukunya. Ya. Sebab dari sisi keilmuan semuanya paham dan mengerti bagaimana di dalam dakwah salafiyah itu sangat dipelihara sekali nilai keilmian, dan mereka sangat memelihara warisan yang mereka dapatkan dari para ulama mereka, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ilmu agama sangat mereka perhatikan. Ya. Tulisan-tulisan untuk menjaga agama dan menjelaskan agama kepada manusia itu datang dalam bentuk beraneka ragam. Karena itu tidak ada seorang pun yang mengatakan dirinya berdakwah di muka bumi ini, ya, kecuali dia pasti perlu kepada buku para ulama as-salaf. Jelas?
Ya. Karena sebagian mereka sudah menyadari, tidak bisa lepas dari buku ulama salaf. Ya mereka kadang menyebut dalam sebagian tempatnya, kita juga ikut salaf. Ya, kita mengikuti jalan as-salaf. Ya. Maksudnya ikut sebagian dari jalan apa? As-salaf. Ya. Buktinya apa? Buktinya kalau masuk ke dalam pembahasan jihad misalnya, atau pembahasan yang semisal dengan itu, para ulama as-salaf tidak membenarkan ya, jihad dengan bentuk yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Ya. Mereka yang mengatakan dirinya mengikuti salaf tidak mau menerima. Ya, tidak mau menerima. Karena keharusan kalau mereka mengatakan mengikuti jalan as-salaf, mereka juga menyalahkan perbuatan tersebut. Sebagaimana syaidah ulama as-salaf menyalahkannya. Jelas sampai sini? Iya. Maka ini hal-hal yang perlu saya ingatkan di sini. Iya. Dan juga harus saya ingatkan bahwa banyak dari manusia di masa ini berusaha untuk mengaburkan kebenaran. Iya. Berusaha untuk mengaburkan kebenaran. Dan di kalangan pegiat dakwah salafiyah juga, ya harus diketahui bahwa ada sebagian penyusup yang ingin memecah belah di kalangan salafiyin. Ya. Karena itu mereka menampilkan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya para ulama salaf tidak berpikir dengannya. Tapi demikianlah ayat yang saya bacakan tadi. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. Kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya menjadi fitnah, cobaan. Betul-betul cobaan sebagian orang itu. Ya, besar berharap dia serukan dakwah salaf, mengikuti jalan as-salaf. Tapi perbuatannya atau sejumlah dari perbuatannya tidak dibenarkan di dalam jalan as-salaf. Ya. Kalau dia salah dalam permasalahan cabang, itu wajar, biasa. Orang salah, jatuh dalam kesalahan. Tapi ini salah dalam masalah-masalah pokok yang merupakan prinsip dasar tegaknya sebuah dakwah dikatakan sebagai dakwah salafi. Iya. Jelas? Maka orang yang seperti ini, ya, walaupun mengaku, ya, pengakuan tidak cukup. Yang kita lihat adalah apa? Karakter dan cirinya. Sebab kalau mengaku semua orang bisa saja mengaku. Ya. Semua bisa saja mengaku. Ya, seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, wa kullu yadda'i waslan li Laila wa Laila la taqirru lahum bidaka. Ya, semua orang mengaku punya hubungan dengan si Laila. Tapi si Laila sendiri tidak pernah merasa punya hubungan dengan mereka. Nah, itulah keberadaan dakwah salafiyah. Ya. Bernisbat menamakan dirinya salafi. Ya. Kita juga mengikuti jalan salaf. Pada hakikatnya mereka bukanlah salafi dengan mana yang telah kita terangkan. Baik. Kemudian di sini saya perlu terangkan beberapa prinsip, ciri atau karakter dakwah salafiyah. Yang dengan mengetahui hal ini insyaallah taala ini akan memperjelas permasalahan. Yang pertama di antara yang harus kita pahami bahwa dakwah salafiyah itu dakwah yang tegak di atas tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pertama. Ya. Karena itu orang-orang yang berdakwah di dalam dakwah salafiyah ini, kesibukan mereka adalah mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan keahlian mereka adalah berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab mereka berkeyakinan sebuah dakwah tidak akan tegak dan tidak dianggap syah dan tidak dianggap benar kecuali kalau dibangun di atas tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dan tentunya ditunjukkan oleh sejumlah ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wajibnya kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dan saya kira ini adalah hal yang dimaklumi. Iya. Kemudian yang kedua, dari ciri umum dakwah salafiyah. Perhatikan di ciri yang pertama yang membedakan. Iya. Banyak kelompok di masa ini, mereka mengatakan kami menyuruh kepada Islam. Iya. Memperjuangkan Islam. Tapi ketika ditanya, apa dalil perbuatan yang kamu lakukan? Dia tidak bisa menyebutkan dalilnya. Tidak bisa menyebutkan dalilnya. Iya.
Kadang ada yang hanya mengikuti pikirannya, ada yang hanya mengikuti perasaannya, ada yang hanya mengikuti apa? Kebiasaan di tengah kelompoknya saja. Nah, jadi nampak pada sejumlah manusia. Ya. Kalau kita melihat misalnya, melirik kepada sebagian apa yang biasa ditulis, ya, dari orang-orang yang melakukan peledakan-peledakan ini, tulisan ada ya. Ya, saya harus beritahukan bahwa tulisan ada dalam bentuk buku dan bentuk tulisan di internet. Kita baca. Ya. Salah satu hal yang mereka sebutkan ya, sebagai alasan melakukan pemboman, ya, mereka ini orang-orang kafir ini, ya, itu adalah berasal dari negara-negara, dan negara-negara mereka telah membalimi kaum muslimin, ya, di Afghanistan, di Irak, di Filistin, ya, membalimi saudara-saudara kita. Ya, perhatikan ya, sisi pendalilan. Ya. Ketika ditanya, kenapa kalian membunuh mereka di sini? Padahal mereka turis-turis. Nah, mereka bukan turis katanya. Ya. Ini syubhat yang lebih nilai kesamaran, kerancuan yang lebih sulit lagi. Mereka katakan mereka itu bukan turis. Tapi mereka adalah warga negara kafir yang datang sebagai intel di sini. Ya. Mereka turis-turis dianggap intel. Ya. Sebab mereka sudah dilatih militer di negerinya. Ya. Silakan baca buku Imam Samudra, ada dia sebut itu. Bahwa siapa yang dia perangi itu sebenarnya mereka sudah dilatih di sana. Sehingga dia sibuk membahas. Ya. Di dalam konsekuensi jihad itu, ya, apa yang diperangi itu bukan rakyat sipil, ya, tapi yang diperangi adalah non sipil dan militer maksudnya. Ya. Sibuk dia bedakan antara sipil dan bukan sipil. Ya. Ini pembedaan-pembedaan, tidak ada aturannya. Dari mana dia dapat? Akal-akalan saja. Nah, dalam hukum jihad ada orang-orang yang tidak bisa dibunuh. Ketika jihad dengan orang kafir yang sudah jelas, ada yang tidak boleh dibunuh. Yang pertama, para utusan. Ya. Perempuan, anak-anak kecil, ahli ibadah yang hanya duduk di tempat ibadahnya, tidak ikut berperang. Siapa yang tidak ikut andil dalam peperangan, tidak boleh dibunuh. Ya. Ini dia datang mengukurnya bukan dengan ukuran itu. Ya. Apa yang disebutkan tadi semuanya bersumber dari hadis. Dia mengukur ini sipil bukan sipil. Ya, ukurannya sendiri. Nah, perhatikan ya. Kalau dia bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dia akan tanya, ini pendalilannya apa? Tapi yang dia mengukur dengan perasaan. Ya, kalau perasaan, semua orang punya perasaan. Siapa yang tidak sedih saudaranya dibantai, ditindak, dizalimi? Semua dari kaum muslimin sedih melihatnya. Ya. Kan begitu. Tapi bukan artinya seorang itu bersedih, dia dianjurkan berbuat yang salah, berbuat yang zalim. Ya. Keluar dari jalur yang disyariatkan. Bukan itu artinya. Bukan artinya karena ingin membalas dendam dia menghalalkan segala cara. Ya. Itu prinsipnya orang Yahudi. Sebab cuma orang Yahudi saja yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kaidah mereka al-ghaya tubarrirul wasilah. Tujuan itu menghalalkan segala cara. Nah, kita kaum muslimin tidak dididik seperti itu. Ada aturan-aturan dalam agama kita. Ya. Maka ini ciri yang pertama dari ciri dakwah salafiyah. Kemudian ciri yang kedua, ya, di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, di dalam dakwah salafiyah ini pasti mereka terikat dengan tuntunan, dengan pemahaman para ulama as-salaf. Itu pasti. Sebab tidak mungkin mereka melakukan sebuah perbuatan di masa ini tidak pernah ada tuntunannya di kalangan as-salaf terdahulu. Ya. Tidak pernah ada tuntunannya di kalangan as-salaf terdahulu. Ya. Karena itu tatkala membahas masalah jihad, kita melihat bagaimana salaf memaknai, ya, bagaimana Nabi dan para sahabatnya melihat jihad tersebut dan pembagian-pembagiannya dan cara menerapkannya. Ya. Ada sejumlah poin yang mungkin bisa saya berikan pencerahan di sini untuk membedakan. Ya. Misalnya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau berada di Mekah, tidak ada jihad dengan tangan. Tidak ada jihad dengan tangan. Ya. Yang ada jihad dengan lisan, dengan hujjah dan argumen. Ya. Dan ini jangan dianggap
jihad yang kecil. Ini dianggap jihad yang besar. Sebab dalam Al-Quran Allah berfirman, wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah kamu menghadapi mereka dengan jihad yang besar. Ini ayat di surah Al-Furqan. Ya. Dan surah Al-Furqan itu surah Makkiyah, masih di Mekah. Bukan di Madinah. Berarti kalau di Mekah belum ada jihad dengan apa? Tangan. Bersama dengan itu disebut dengan nama jihad apa? Jihad besar. Ya, perhatikan ya. Ya. Ini perhatikan. Ya, kaum as-salaf dalam berdalilkan. Mengambil ayat, mereka lihat. Ayat itu kemana pendalilannya. Ya. Kalau orang-orang itu tadi, ya menegakkan jihad, mereka ambil ayat sebagai pendalilan. Tapi penggunanya sembarang tempat. Nah, pendalilan ada maknanya, ada. Harus dipahami sebab turunnya. Di mana ayat ini penggunaannya. Dan kepada siapa diarahkan. Ya. Ini yang dipahami oleh ahli tafsir dari kalangan as-salaf. Demikian cara mereka berdalilkan. Jelas? Nah, maka sekarang muncul di masa ini, ya, muncul di masa ini bikin pembahasan. Ya, sekarang berhubung karena ada hadis yang tersebar. Saya kemarin baca dari internet ada buku, judulnya apa? Menjawab kerancuan-kerancuan seputar jihad. Ya. Sekira penulisnya dimaklumi, anaknya sekarang sedang tertangkap. Ya, karena apa dianggap sebagai punya jalur terorisme. Ya, punya media di internet. Di dalam buku ini, dalam salah satu pembahasannya, dia bahas apakah jihad menghadapi jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang paling besar. Ya. Perhatikan ya cara dia menguraikan. Ini supaya antum tahu bagaimana cara mentalbis. Ya. Cara menguraikannya. Diambil hadisnya. Hadis raja'ana minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, Nabi berkata kami kembali dari jihad besar, dari jihad kecil menuju kepada jihad besar. Ya. Ketika ditanya apa itu jihad besar, yaitu jihad seorang hamba melawan dirinya sendiri. Ini hadis, ya, kata si penulis. Hadis ini adalah lemah. Ya. Perhatikan, dari mana diambil sisi kelemahannya? Dari buku ulama kita. Syekh Al-Albani menjelaskannya lemah. Syekh Al-Albani kan ulama salafi. Ya kan? Ya. Dia tidak bisa lepas dari buku-buku as-salaf. Dari ilmu as-salaf dalam menjelaskan. Perhatikan. Dia jelaskan kelemahannya. Ya, lemah hadisnya. Hadisnya lemah. Semuanya orang paham itu lemah. Ya. Salafiyun paham itu lemah. Jelas? Saya lihat kesimpulannya. Ya, katanya kesimpulannya tanpa ada petir, tanpa ada awan, tiba-tiba bikin kesimpulan. Sebab tidak ada sebelumnya pembahasan. Ya, dia merinci. Katanya karena itu saya simpulkan bahwa jihad yang paling besar adalah jihad melawan orang kafir. Ya. Jihad melawan orang kafir, jihad yang paling besar. Jadi kesimpulan yang sudah salah, tidak mencermati dalil. Nabi SAW ketika berada di Mekah, tidak mungkin dikatakan bahwa jihad yang beliau lakukan, ya, jihad yang harusnya beliau lakukan adalah jihad orang kafir itu yang paling afdal. Ya. Tidak. Justru pada masa beliau lemah, jihad yang paling afdalnya adalah jihad apa? Dengan lisan. Tatkala masa kaum muslimin tidak mampu menegakkan jihad dengan pedang, jihad yang paling afdalnya dengan lisan. Melawan hawa nafsu itu jihad yang paling kuat. Ya. Jelas? Kalau di masa jihad harus berperang, maka itu yang paling afdal. Jihad di masa berperang. Pada waktunya itu yang paling afdal. Jihad itu ada berbagai macam. Ada jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan kaum munafikin, orang-orang kafir, dan jihad melawan orang kafir secara fisik di pertempuran. Jelas? Iya. Setiap dari jihad ini afdal pada masa dan waktunya tertentu. Tidak langsung dimutlakkan jihad yang paling afdal adalah apa? Jihad melawan orang kafir. Ini trik-trik membuat kesimpulan miring. Dan ini tidak dipahami oleh para ulama as-salaf. Tidak dipahami oleh para ulama as-salaf. Karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan bagaimana madhab as-salaf. Kata beliau, para ulama as-salaf, ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad, itu mereka arahkan di masa kaum muslimin punya kekuatan. Ya. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan kaum muslimin diperintah menahan, tidak berperang, ini di masa kaum muslimin lemah. Ya, diarahkan seperti itu. Sebab Islam ini datang untuk apa? Menciptakan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Bagaimana caranya kaum muslimin disuruh berperang padahal mereka tidak sanggup berperang? Ya. Disuruh berperang pada saat mereka tidak punya kekuatan. Jelas sampai sini? Ya. Kalau hanya pikir-pikiran, kalau mati kan mati syahid. Ya.
Semua orang berpikir seperti itu. Ya. Kalau mati syahid kan gampang sekali. Ya, mati syahid kan begitu. Saya tidak mau surga. Ya, kalau memang benar itu surga. Tapi itu apakah itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya? Ini kembali kepada pemahaman as-salaf. Saya kasih sebuah kisah yang menjadi ibrah sangat besar. Ya. Di perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Para sahabat lebih 1.000. Perjanjian Hudaybiyah. Ketika nyampe di Hudaybiyah, para sahabat lebih 1.000 orang. Mereka ingin masuk Mekah melakukan ibadah umrah. Ibadah haji. Iya. Ditahan oleh kaum musyrikin. Tidak boleh masuk. Kaum musyrikin jumlahnya berlipat kali. Ribuan mereka. Iya. Apakah Nabi SAW menyatakan kepada sahabatnya, sudah kita perang dulu ya. Kalau mati kan mati semuanya dalam surga. Apa kita yang dikatakan oleh beliau? Apa yang terjadi? Ya. Justru terjadi perjanjian damai di Hudaybiyah. Tidak saling berperang selama 10 tahun. Di antara butir perjanjian pertama, tidak saling berperang selama 10 tahun. Butir yang kedua, di antara butir perjanjian, siapa saja dari penduduk Mekah yang masuk Islam kemudian melarikan diri ke Madinah, maka harus dikembalikan lagi ke Mekah. Nabi mengiyakan hal tersebut. Iya. Perhatikan. Sampai Umar waktu itu ragu radhiyallahu taala. Beliau berkata, ya Rasulullah, apakah kita menerima kehinaan dalam agama kita? Masa saudara kita kaum muslimin kita kembalikan? Sebab waktu itu didatangkan Abu Jandal. Iya. Dalam keadaan terbelenggu. Iya. Dia berkata, wahai kaum muslimin, tolonglah saya. Saya bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi Nabi mengembalikannya ke Mekah. Dia hanya menasihati, kemudian karena sesuai dengan isi perjanjian dikembalikan ke Mekah. Ya. Ini kalau disaksikan oleh orang-orang yang mengikuti semangat di hari ini, kenapa kita biarkan saudara kita dibawa oleh kaum musyrikin? Ya. Itu akan dikatakan oleh orang-orang yang hanya mengandalkan semangat, perasaan. Ya. Tapi lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mempertimbangkan segala perbuatan dengan ukuran syar'i. Ya. Dia yakin bahwa kalau dia seorang Muslim yang baik, maka dia akan tabah menghadapi hal tersebut. Dan seorang Muslim dalam derita yang dihadapi pasti akan mendapatkan apa? Jalan keluar dari apa yang dihadapi. Ya. Jangan kita mengorbankan seorang, ya karena ingin menolong seorang kita mengorbankan yang lebih banyak. Saya ini jelas pertimbangan syariatnya. Dan terbukti setelah itu Abu Jandal Allah berikan keringanan. Beliau berhasil lolos, lepas. Tapi Abu Jandal tidak pergi ke Madinah. Sebab ke Madinah perjanjian harus dikembalikan. Ya. Abu Jandal pergi ke tempat lain. Ya. Kemudian siapa saja kaum musyrikin yang lewat, beliau tawan dan beliau bunuh. Beliau dan bersama kaum muslimin yang lainnya. Maka Nabi tidak terjerat oleh isi dari perjanjian. Ya. Dan Abu Jandal sendiri tidak salah di dalam hal ini. Ya. Dan ini adalah jalan keluar bagi mereka. Jalan keluar bagi mereka. Perhatikan. Ya. Namun demikianlah Rasulullah SAW bersikap dalam hal ini. Ya. Kaum muslimin yang jumlahnya 1.000 tidak mungkin menghadapi puluhan ribu. Ya. Dari pasukan kaum musyrikin. Tidak mungkin. Karena itu tunggu sampai mereka punya kekuatan dan terbukti setelah itu. Ya Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan mereka. Mekah berhasil ditaklukkan. Ya. Allah memukakan kemenangan. Dan setelah perjanjian Hudaybiyah turunlah ayat dan surah yang disebut dengan nama surah Al-Fatah. Surah kemenangan. Dan surah kemenangan ini, itu yang dimaksudkan dengan kemenangan adalah perjanjian Hudaybiyah, bukan ditaklukkannya Mekah. Iya. Jelas, ditaklukkannya Mekah kemenangan. Tapi kemenangan yang dimaksud dalam Al-Fatah adalah ini. Perjanjian Hudaybiyah menurut pendapat yang paling kuat dalam penafsiran para ulama. Baik. Jadi kalau kita kembali kepada memahami dengan pahaman para ulama salaf itu penting sekali. Bagaimana salaf memahami kondisi-kondisi yang seperti ini? Ya. Mereka tidak mengobarkan jihad, langsung jihad dengan pedang, melawan orang kafir itu yang paling afdal secara mutlak. Tidak. Saya melihat mereka melihat kondisi dan melihat keadaan. Ini saya katakan betapa pentingnya memahami dengan pemahaman as-salaf di dalam bab ini. Baik, waktu 2 sebentar lagi masuk. InsyaAllah ta'ala masih ada beberapa pembahasan kita lengkapi nanti setelah salat zuhur. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.